Hari ini kita lagi berada di Sutra Nexen. Lagi ya setelah 5 bulan lalu kita udah review di sini dengan tipe yang pertama. Ya, tipe yang pertama, klaster yang pertama. Pas itu aku masih botak. Habis umroh ya. Habis umroh. Tapi kalau teman-teman lihat pasti udah langsung notice karena warnanya tuh beda ya sama yang klaster pertama dulu tuh klaster Byte. Kalau yang ini klaster Virtu, klaster yang kedua. Dan katanya klaster yang pertama itu udah sold out, makanya mereka langsung buka lagi klaster kedua. Dan kita akan review. Di sini kan di belakang udah kelihatan ada 3 tipe rumah. Tipe Pixel, tipe Voxel, tipe Texel. Kita akan review yang tipe Pixel dan yang tengah akan direview sama Bang Hilman dari Arsitektur Indonesia. Itu di sana dia udah selesai. Kita tanyain yuk. Bang, lu kok udah kelar sih, Bang? Aduh, lama banget. Dia udah kelar reviewnya curang. Cepet-cepet. Dia ngumpatin namanya. Gue kalau di sebelah dia di kaku. Maklum, tenar. Bisa aja. Waktu. Udah kelar mereka. Kita baru mau mulai ya. Biarin aja teman-teman, dia happy kalau ketemu kakaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang sini ya. Iya, jadi ini tipe terkecilnya yang Pixel ya, ukurannya 6x12. Jadi lebarnya 6, panjang ke belakang 12. Untuk fasadnya sebenarnya dia simple ya. Jadi bagian depannya ini kalau aku lihat pertama kali terkesan dia udah flat aja karena emang tidak banyak permainan maju mundurnya. Betul. Tapi ada kelebihannya kalau nggak banyak permainan maju mundur. Jadi ini kan kalian kalau beli dapatnya ya udah satu carport aja, selebar 4 meter, panjang ke dalamnya juga 4 meter. Kalau kalian mau renovasi extend carportnya akan lebih mudah. Oh iya benar. Karena ininya kan rata gitu kan, jadi nggak iya. banyak kubahan. Tapi kalau bawaannya ini bisa untuk satu mobil dan satu motor dan masih ada area hijaunya juga. Iya, selebar 2 tamannya. meteran ya. Ini cakep sih untuk landscapingnya. Nih, teman-teman bisa nyontek juga. Di sini kan ada satu pohon besar dan dikelilingin sama tanaman-tanaman kecil yang lain. Iya, biasa Kang Taman. Habis nanam di rumah nih. Iya. Ternyata kalau nanam di rumah teman-teman harus perhatiin banget cahaya mataharinya dari mana. Karena kalau nggak ada yang mati-mati juga. Oh iya, benar. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Ini warnanya apa sih? Ini warnanya tuh hijau, cuman setiap tipe dibedain hijaunya. Jadi kalau yang ini tuh paling muda, itu agak sedikit tua, dan itu paling tua tuh. Oke, dan dipadu-padan lagi sama warna agak abu-abu gelap gini ya? Iya, jadi aksensi biar nggak aksen. flat warnanya. Dan kalau kita lihat dari drone, ini modelan atapnya sebenarnya plana aja, tapi kanan kirinya ada corannya dan ada buangannya untuk si airnya. Oke. Terus kita geser ke sini. Nah, di entrance-nya ini dibedain. Jadi kayak masuk ke dalam sebuah apa nih? Sebuah gerbang. Iya, sebuah gerbang ya. Kehidupan. Karena di sini tuh dibedain. Ini seperti batu ya. Ya, seperti seolah-olah. batu alam, tapi padahal ini ada homogeneous style yang motifnya menyerupai batu alam. Benar. Dan kita masuk ke area terasnya di sini masuk. Jadi naik sedikit level lantainya. Yap. Dikasih keramik yang abu-abu biar lebih match sama warna dindingnya. Terus juga di sini ternyata ada jendelanya dan sini pintunya solid engineering. Terus kalau kalian beli rumah di sini udah dapat smart door lock, CCTV dan smart home system. Dan solar water heater. Dan Udah dapat semuanya. komplit. Oh iya, aku ada yang kelupaan kita. Nggak mentionin kalau jendelanya dia sebenarnya jendelanya kecil-kecil ya, nggak terlalu gede-gede ya, nggak mendominasi dari fasad si rumahnya. Menyeimbangi lah sebenarnya bentuknya. Oke. Terus tadi ada satu detail yang aku lihat ketika membaca denahnya itu, ini kan carportnya panjang ke dalamnya itu 4 meter. Kemungkinan besar ya cukup untuk mobil-mobil yang size medium lah ya. Kalau mobil-mobil yang panjangnya 4,5, 4,8 meter, kemungkinan besar moncongnya agak nongol dikit. Iya, benar-benar. Jadi sesuaikan aja mungkin ya. Ya, sekarang Oke, kita masuk ke dalam. Yuk. Oke, sekarang gue ada di dalam rumahnya. Tapi ini nih, aku mau ngasih tahu dulu, kita tuh udah dapat smart door lock yang ada kameranya nih teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat kalau ada orang di luar. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ngelihat nih untuk layoutnya di sini 6x12 menurutmu gimana? ini asik sih, salah satu rumah dengan 6x12 tapi asik. Jadi di lantai bawahnya itu tidak ada kamar. Semuanya Benar. area komunal. Area komunalnya di sini ada living, dining, kitchen. Tapi yang paling aku suka sebenarnya ini tuh masih menyisakan area terbuka hijau. Kalau misalnya kalian nanti beli rumah ini, saran dari aku sih jangan semuanya full jadi bangunan ya. Tetap ada area terbuka hijaunya kayak gini. Karena ini bisa bikin suasana rumah jadi beda ya. Oke, teman-teman, cluster Byte yang kita review 5 bulan lalu itu udah sold out. Wow. Semua tipenya. Ada berapa rumah? 300 rumah? 300 lebih rumah lah udah sold out. Itu juga banyak yang masih belum dapat. Iya. Infonya kayak gitu. Nah, ini dalam waktu dekat ini akan dibuka. Dibuka NUP
dengan harga 675 juta harga NUP. Kalau NUP udah selesai biasanya naik tuh. Langsung naik. Jadi kalian buruan aja deh. Yang kemarin belum kebagian. Yang belum kebagian langsung aja tuh diincar mau tipe yang mana, disiapin uangnya, udah langsung. Tadi katanya udah dapat smart home system juga. Coba praktekin dong kayak gimana? Oke Google, turn off all the lights. Oke Google, turn on all the lights. Jadi kita udah dapat Google Nest-nya juga ya? Udah dapet. Tuh, ada di balik situ. Wih, lumayan dong. Biasanya kan Google Nest-nya belum dapet loh, rata-rata. Jadi pasang sendiri. Kalau ini udah dapet semuanya. Oke, udah gitu dapat solar water heater juga sama free AC. Langsung beli aja. Oke, sekarang kamu coba duduk situ. Apa yang kamu rasakan ketika duduk di sini? Enak sih di sini tuh. Jadi living room-nya, layout-nya itu yang bikin asik karena ini teman-teman. Pas kita duduk di sini, di sebelah sini taman. Jadi kalau misalnya capek pulang kerja masih ada yang dipandang gitu loh. Oke. Oke, jadi di sini living dining kitchen-nya menyatu, nggak ada sekatnya. Dan yang aku suka kita ketemu sama warna yang pop up nih. Di sini warna-warna biru ya kan. Biasanya kan semuanya coklat putih gitu. Tapi sekarang udah nggak zaman ya. Rumah-rumah anak Gen Z tuh sekarang lebih berwarna. Iya sih, setuju. Bener kan? Jadi nggak bosen juga. Ini aja dicontohinnya kan ini biru, terus di sini ada hitam putih, terus karpetnya juga ada motifnya nih. Bahkan sampai sofanya juga bukan sofa yang bentuknya biasa aja gitu. Sofanya melengkung. Melengkung. Oke, sekarang kita kesini dulu coba. Boleh. Ini kalau rumah yang aslinya sih tanah aja ya. Sepanjang 3 meter. Jadi dari sini sampai sana 3 meter dengan total lebar 6 meter. Iya. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada kebutuhan area buat tambahan apa ya selain taman, misalnya kayak tadi kamar tidur itu bisa banget ditaruh di sini juga. Gitu. Atau area laundry, ya area laundry kayaknya paling cocok di sini. Bener, cuci jemur tuh soalnya salah satu yang penting juga ya harus dipikirin dari awal. Kalau enggak ntar kita jemurnya jadi di luar. Betul. Kalau nggak ada areanya. Di sini juga cukup luas ya. Enak Iya. ya kalau misalnya masih ada sisaan kayak gini. Jadi bisa dipikirin buat apa. Tuh, ada mesin cucinya, tinggal dipasangin jemurannya di atas. Dan kalau kayak di show unit ini dicontohin ada kanopi tambahannya ya. Jadi area nongkrong juga sih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk ukuran living dining kitchen ini tuh 5x6. Tapi 5-nya dari pojok tangga situ ya. Benar. Ya kepotong-potong sama inilah. Oke, kita lihat sini dulu nih. Jadi di sini ada area dining dan kitchennya, teman-teman. Di sini tuh aku suka sih sama konsepnya. Jadi di sini itu meja makannya dibuat menyatu sama dapurnya. Ini kan sebenarnya dapurnya letter L. Cuman di sini ditambahkan lagi meja makan. Jadi emang jadi letter U sih. Dan semua aktivitasnya, kegiatannya nih. Kita dari sini buka kulkas, ngambil bahan makanan, dicuci, kan? Terus dipotong-potong di sini, terus dimasak, terus disajikan. Jadi udah oke banget nih pergerakannya, iya, untuk pergerakannya pergerakannya. enak. Sama ini nih teman-teman, ada jendela juga loh di sini. Menarik juga nih. Itu untuk bukaan ya pas masak ya, Iya. selain udah disedot sama cooker hood ya. Betul. Terus di sini biar nggak bosen ya, kalau misalnya emang kalian kebutuhan yang nggak terlalu banyak gitu kan, nggak perlu semuanya dikasih kabinet tertutup ya. Dikasih yang terbuka dikit gitu. Cuman kalau ini mah menyesuaikan kebutuhan kalian aja seperti apa. Dan ini menurutku jadi salah satu referensi desain interior juga loh buat teman-teman yang pengen bikin interior putih sama hitam. Iya. Kombinasinya kayak gini. Bahkan di sini di extend juga sih. Ini kan area bawah tangga. Emang sebenarnya area bawah tangga tuh bisa jadi apa aja. Kita nge-review banyak rumah itu yang area bawah tangganya tuh bisa jadi apa aja. Bahkan ada yang jadi ruang kerja, ada yang jadi penyimpanan dan macam-macam. Seperti ini contohnya. Ini untuk area tangganya juga enak ya. Dia jadi tuh letaknya di pojok. Terus langsung dikasih patahannya di sini nih, belok. Dia bahkan mulai naik tangganya dari luarnya dikit ya. Iya. Sehingga nggak terlalu makan tempat. Karena menyesuaikan dengan luas lahannya juga sih. Dan tangganya itu ngumpet, aku sukanya. Jadi enak sih peletakannya di sini. Tapi sebelum kita ke atas, kita ke sini dulu karena masih ada satu ruang lagi, ada powder room. Jadi powder room ini juga keberadaannya sangat penting menurutku ya. Karena kan tadi kita beraktivitas di bawah. Tentunya harus ada powder room ini. Kalau enggak misalnya kita pengen pipis itu masa harus ke atas. Ukuran powder roomnya ini 1,85 kali 1,35. Nggak terlalu besar ya. Jadi pas kita masuk ketemu sama wastafel, sama cermin ini dikasih yang tinggi sekalian ya biar kasih ilusi lebih luas. Terus di sini di pojokan sini ada kloset duduknya dan ada jendelanya. Jadi ini penting juga buat cahaya bisa masuk, terus juga bisa dibuka buat ventilasi. Tapi warnanya juga kamu notice nggak? Kenapa tuh? Dia walaupun kecil tetap ada padu padan warnanya kan. Bagus Jadi ya?
Iya, jadi di sini kan warnanya kayak motif semen gitu kan, homogeneous style motif semen. Nah, yang di sininya dikasih warna putih. Jadi biar nggak semuanya gelap. Kak, dari tadi bahas interiornya mulu, emang dapet ya kalau beli rumah? Nggak dapet, tapi kan kalian kalau misalnya beli rumah pasti udah ngebayangin dong, ini ntar jadi area apa? Oh, ntar mau aku kasih sofa di sini, mau aku kasih kabinet di sini, biar kalian lebih kebayang lagi. Nah, ini jadi inspirasinya. Yuk, kita ke atas. Oke. Nah, sekarang kita udah berada di lantai 2, di bagian atasnya tangga. Ini ukuran area tangganya ternyata selebar 2 meter ke sini dan sepanjang 3,5. Jadi tangga yang cukup nyaman nih untuk menuju sampai atas. Padahal tinggi ceiling masing-masing lantai itu 2,8 meter. Ini dari sini ke sini juga 2,8, bawah juga 2,8. Oke, kita sekarang ke mana dulu nih, Hon? Situ dulu aja yang udah kelihatan. Oke. Jadi Nah, tuh di rumah ini tuh punya 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. satu kamar mandi dan 1 powder room sebenarnya di bawah Iya, kan. Oke, ini kamar tidurnya berukuran 2,5 dikali 3 meter dan ini kamar tidur anak pastinya. Dicontohinya, ini lucu banget sih konsepan interiornya. Kalau aku lihat yang pertama kali langsung mencuri perhatian adalah si temboknya yang dibikin seperti kulit Dalmatian. Jadi ada bintik-bintik hitamnya dan di sini area untuk meja belajarnya. Ini perpaduan warnanya emang kayak yang kamu bilang tadi ya, warnanya agensi ya, banyak warna-warna pop-up, kuning, hitam sama kuning. Terus lampunya juga modelannya kayak gini, kasih rak-rak kayak gini. Tuh. Dan dia mejanya di-extend sampai sini. Sini untuk area tidurnya ya. Ini kan namanya show unit ya. Ini juga nggak ada lemari pakaiannya. Jadi Banyak. ntar mungkin kalian bisa sesuaikan sendiri sih Betul. untuk perletakkan lemari pakaiannya di mana dan kebutuhannya apa aja. Dan ini ada si Dalmatian-nya yang pakai kacamata lope. Oh ya, kalau kalian notice juga kamar di sini semuanya punya jendela ya. Ini menghadapnya ke bagian belakang rumah. Oke, dan di sini dicontohinya pakai SPC nih lantainya yang di dalam kamar. Tapi ntar aktualnya dapetnya homogeneous style sih. Ini buat referensi aja. Oke, dan di sini adalah kamar mandinya di lantai 2. Ini sharing untuk kedua kamar. Ini ukurannya dari sini ke sini 2 meter, dari sini ke sini 1,850. Sebenarnya ini posisinya sama ya, berada di atas powder room yang di bawah. Cuman karena ini berfungsi sebagai kamar mandi, sini ada area showernya. Kalau menurutku sih ini harusnya klosetnya yang di sini nih. Sini wastafel oke lah. Jadi ketika buka pintu lebih enak pandangannya kan, nggak langsung kloset. Oke sih kalau aku. Kalau kamu oke ya? Oke. Tapi ya udah, itu preferensi masing-masing ternyata. Iya benar. Tapi kan layoutnya dapetnya emang kayak gini. Ya, layoutnya dapetnya kayak gini. Ini kalau kita bahas interiornya cukup menarik juga. Bagian dindingnya di area wastafelnya dibikin agak melengkung gini, sama ada pola lagi nih, pola berbeda yang belum kelihatan dari semua sudut rumah ini. Dan lengkung-lengkungnya semuanya tuh emang menyatu sama ini juga shower box-nya ya. Dan karena udah dapat solar water heater, untuk sanitasi kerannya udah disiapin hot and cold juga ya. Dan juga tetap masih ada jendela di pojokan situ. Oke, kita lanjut lagi ke kamar masternya yang warnanya juga pop up. Biru sama kuning. Ini mengingatkanku pada suatu brand makanan. Ada pokoknya. Kan kita nggak di-endorse. Oke. Sebut saja. Gitu ya. Oke. Ini ukurannya berapa nih? Ini kamar tidur masternya luas banget. Ruang dari situ sampai ujung depan sini selebar sepanjang 6 meter dan lebar kamar ya 3 meter. Jadi total ada 18 meter persegi sih di sini ya. Cuman kepotong dikit sama kamar mandi situ. Nah, ini enak nih kasurnya. Dia pakaiin kasur yang queen size. Sebenarnya kalau kita mau upgrade ke kasur king size, ini masih sangat bisa banget. Ukuran ruangnya kan juga cukup luas ya. Lengkap dengan bedside table kanan kiri pun masih sangat bisa. Sebenarnya aku salfok sama dindingnya juga sih. Ini variasinya menurutku cakep banget sih. Kreatif. Dan ini bisa beneran loh kalian eksekusi di rumah. Iya. Seperti ini. Jadi walaupun dia kuning ya dominasinya, cuman divariasi sama ini loh. Ada Aksen yang berbeda. aksen listnya hitam Iya. gini. Nah, ini salah satu caranya biar bisa bikin rapi kayak gini. Ini kan tetap tembok ya teman-teman, Iya. acian. Jadi kita itu digerinda dulu, dilobangin, habis itu dipasangin aluminium yang U. Benar. Terus pasang di sini. Jadi dia pasti permukaannya jauh lebih halus ya di sini, rata gitu. Oke, jadi setiap kamarnya emang ada jendela besar ya. Ini di sini. Oke, terakhir, area terakhir. Ini adalah walk-in closet campur meja untuk kerja atau belajar atau dandan. Dan ini bisa ditarik nggak nih? Oh, menarik. Ternyata cerminnya dia ada relnya di atas bawah, sehingga kalau pas terlalu terang, kita bisa tutup kayak gini. Iya.
Kalau pengen cahaya lebih, bisa kita buka. Wah, langsung terang banget. Oh, langsung terang banget loh. Lumayan dalam juga ternyata, jadi kelihatan cuma segini doang. Dan itu ada jendela ternyata di situ. Jendelanya juga bisa dibuka ya. Bisa. Oke, saatnya kita bahas harga dan fasilitas yang ada di Sutra Nexen Cluster Virtu. Selesai sudah kita house tour di Cluster Virtu di Sutra Nexen. Ini yang tipe 6x12 tipe pixel ya. Karena ada tipe-tipe lain, tipe Texel, tipe Voxel yang lebih besar dan yang paling besarnya tipe Rexel ya. Iya. Dan harga di sini tuh mulai dari 675 juta. Tapi itu harga spesial NUP teman-teman. Jadi kalau ntar NUP-nya udah kelar, harganya pasti bakal naik. Jadi kalau kalian ada yang tertarik dan kehabisan kemarin di klaster pertama, ini saatnya ya. NUP-nya tuh dibuka mulai tanggal 16 Mei 2025. Sebenarnya kalau kita syuting ini besoknya nih. Cuman ntar kita segera tayangin aja deh videonya biar kalian segera bisa beli rumahnya juga. Sampai nanti bulan Juni dibuka NUP-nya. Oke, jadi selain rumahnya yang udah dapat smart home system, fasilitas di klasternya juga menarik loh di sini tuh. Heating pot, ada solar charging station, ada studio podcast, sama communal space-nya dan green area-nya tentunya. Jadinya tuh nggak usah keluar gitu, di sini tuh udah ada semuanya. Udah ada semuanya, apalagi yang ngedevelop dari Alam Sutra. Pasti insya Allah sih jadi semua dan jadinya juga bagus. Terus yang menarik lagi kalau dari segi akses dan lokasi, ini kan berada di Balaraja dan emang pengembangan developer-developer besar tuh banyak kesini juga. Sekarang lagi berkembang banget nih Lagi pesat. berkembang banget. Dan kalau dari si Sutra Nexen ini, lokasinya itu seperti yang aku bilang di awal, 3 menit ke exit tol Balaraja. Dan nanti bakalan ada MRT Balaraja yang berada di depan kawasan Sutra Nexen. Terus di sini juga nanti akan nyambung tuh tol Serpong Balaraja, nyambung sampai belakang sini, nyambung ke arah bandara. Dan ada shuttle juga menuju stasiunnya. Oke sih, menarik ya. Udah dari lengkap segi banget lokasi. sih pokoknya. Tinggal kalian pilih aja kalian mau tipe yang mana, jangan ketinggalan NUP-nya. Oke. Udah. Cukup sekian sih video dari kita kali ini. Semoga memberi inspirasi dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicakson dan Miftah Jana dan TikTok Wicak Miftah. Bye-bye. passwordnya. Kang Deddy nih, Kang Deddy masuk rumah orang, Kang Deddy. Masukin barang aja, Kang Deddy. Apa-apa dilaporin Kang Deddy sekarang. Ini dicontohinnya pakainya queen size. Sebenarnya kalau kita mau pakai king size masih sangat lega banget sih.